Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan materi kita, yaitu tentang bridge ya. Bridge menggunakan dua router gitu. Nah, untuk menggunakan dua router ini, untuk prakteknya kita akan menggunakan media transmisinya kabel dulu gitu. Nanti setelah itu kita coba pakai yang wireless gitu. Oke, di sini saya buka file bridge-nya dulu. Oke, atau bikin baru aja juga nggak apa-apa. Ini juga bakal saya bikin baru lagi. Ya, oh nggak usah deh, langsung aja. Bridge, oke, tambahin satu router lagi. Router bridge 01. Tuh, oke, router, eh, router bridge 02. Oke, di sini kita sambungkan. Oh, sorry, sorry, salah, salah. Ether 2 ke PC klien. Kemudian Ether 2 di sini terhubung ke Ether 1. Oke. Silakan kita kasih keterangan bridge. Oke. ETH1, ETH2. Oke. Ini saya bikin topologinya dulu ya. ETH1. Oke. IP-nya kayak gini aja. Oke. Kita akan mulai remote-nya dari router bridge 01 ya. Kita akan melakukan konfigurasi dulu. Nah, jadi nanti tuh kayak gimana? Nanti untuk konfigurasinya kita akan mencoba untuk melakukan bridge pada Ether 1 dan Ether 2 ini. Kita bridge, kita gabungkan portnya. Kemudian yang Ether 2 ini terhubung ke Ether 1 di router 2 ini gitu. Dan dari sini di bridge ke Ether 2. Ether 1 di bridge ke Ether 2 gitu. Jadi kemudian terus di VPCS ini kita request IP gitu. Apakah si klien ini dapat atau enggak gitu. Seharusnya sih dapat gitu karena di sini udah kita gabungkan gitu portnya. Otomatis kan dia kayak switch ya, dijadikan satu jalurnya. Seolah-olah dia itu berada dalam satu kabel yang sama. Oke, login ya admin. Oke, ini saya reset dulu ya, masih ada konfigurasi sebelumnya. Tulisannya kurang kelihatan ya. Saya ganti dulu. Oke.
remote 11. Ini mau langsung nyobain atau simak dulu nih yang lain? Simak dulu aja Mas, biar paham dulu konsepnya. Oke, sambil dicatat ya. Oke, yang pertama seperti biasa kita lakukan konfigurasi identity dulu ya. Untuk identitas setiap routernya masing-masing. Sini untuk router 1 saya kasih namanya system identity set name R01. Oke, kemudian kita kita setting identity juga untuk router bridge 02. System identity set name R02. Oke. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membuat interface virtual gitu, yaitu interface bridge. Kemudian kita daftarkan Ether 1 dan Ether 2 ke dalam interface virtualnya tersebut gitu. Oke, kita cek secara default itu hanya ada 5 interface Ethernet gitu. Ether 1 sampai Ether 5. Oke, di sini kita buat dulu interface bridge-nya dengan perintah interface bridge add name. Nah, di sini kita kasih namanya. Di sini saya kasih namanya BR01 gitu. Kita klik enter aja. Oke, kalau udah selanjutnya yaitu kita gabungkan port Ether 1 dan Ether 2 gitu. Dengan cara ya kita masukkan ke dalam satu interface ini, interface BR01. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah interface bridge ini udah kebuat apa belum. Interface bridge print. Oke, di sini untuk interface bridge-nya udah dibuat ya, BR01. Oke, sekarang kita gabungkan port Ether 1 dan Ether 2-nya. Ditanya interface bridge port kemudian bridge-nya. Nah, ini nama bridge-nya gitu. Jadi kan kita akan daftarkan portnya nih, yaitu misal interface Ether 1 gitu. Nah, akan dimasukkan ke bridge mana gitu. Nah, di sini kita masukkan namanya BR01 sesuai yang udah kita buat tadi gitu. Kemudian selanjutnya masukkan juga interface-nya gitu. Interface yang didaftarkan. Nah, sini yang interface yang akan digabungkan itu Ether 1 dan Ether 2 gitu. Nah, di sini kita tambahinnya satu-satu ya. Interface Ether 1 dulu. Oke. Kemudian kalau udah bikin lagi perintahnya seperti itu. Atau enggak kita bisa pakai tombol arrow aja. Arrow atas, kemudian ganti interface-nya, ganti jadi Ether 2 gitu. Kemudian kalau udah kita cek interface bridge port print. Nah, pastikan hasilnya seperti ini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita kan membuat IP gitu. Nah, jadi di yang router bridge 01 ini kita jadikan servernya lah gitu istilahnya. Oke, kita bikin IP address-nya dulu pada interface bridge-nya ya. Karena udah nggak bikin interface di sini lagi karena interface Ether 1 dan 2 ini sudah di slave gitu. Oke. Perintahnya IP address @address 10.10.10.0/24. Kemudian interface-nya yaitu BR01 itu. Oke. Kemudian kalau udah kita cek dulu IP address print. Oke, udah berhasil melakukan konfigurasi IP address-nya. Oh ya, ini saya salah malah IP network. Oke. Kita edit dulu. Set 0 address 10.10.1/24. Oke. IP address print. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin DHCP servernya gitu. Jadi kita akan mendistribusikan IP-nya secara ini dynamic gitu. Kita pakai wizard aja IP DHCP setup.
DHCP server setup. Oke. Nah, di sini kita masukkan interface-nya gitu. Interface yang akan kita masukkan sekarang yaitu adalah interface bridge BR01 gitu. Enter. Oke, sebentar, ada yang masuk. Oke, kita lanjut. Ini untuk networknya default DNS-nya juga kita kosongin aja. Oke, DHCP servernya sudah kita buat, IP DHCP server print kita coba cek. Oke, DHCP servernya sudah berhasil. Kemudian kita coba melakukan pengujian dulu untuk PC 01-nya gitu. Apakah PC 01-nya ini telah mendapatkan IP atau belum? Kita buka konsolnya. Kita ketikkan perintahnya IP DHCP. Kita request. Oke, Dora. Dan kita akan mendapatkan IP 10.253 gitu. Kalau kita cek IP DHCP server SHIP. Nah, gitu. 10.10.253. Nah, ini mulainya dari 253. 254-nya udah ada yang make nih. Nah, yang make itu yang router 02 ini gitu. Seperti yang saya bilang, kalau di CHR itu dia untuk interface ether satunya itu udah otomatis nyala ya IP DHCP kliennya gitu. Kalau kita cek di sini IP DHCP client print tuh, dia udah mendapatkan IP-nya, yang berarti konfigurasi bridge di router servernya ini udah berhasil ya. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke router bridge 02. Untuk interface-nya ini udah berhasil mendapatkan IP gitu. Kalau kita coba ping 888. Nah, di sini pasti nggak bisa sih. Sorry, bukan ping 88. Ping 10.10.1 gitu. Karena nggak saya konfigurasi internet ya di sini. Oke. Untuk terhubung ke router servernya juga berhasil. Selanjutnya kita akan coba melakukan bridge lagi gitu. Kita akan membuat interface virtualnya, kemudian kita gabungkan port ether 1 dan ether 2-nya gitu. Perintahnya di sini interface bridge. Oh, sebelumnya kita cek interface dulu deh. Oke, di sini cuma ada 5 interface ya, interface 1 sampai interface ether 5. Kemudian sini kita akan menambahkan interface virtual bridge. Interface bridge at. Nah, di sini kita kasih namanya BR02 gitu. Kemudian kita gabungkan port yang ether 1 dan ether 2-nya. Kita cek dulu deh. Interface bridge print. Oke, kita gabungkan ke dalam bridge ini. Gitu. Interface bridge port add, kemudian bridge-nya BR02, kemudian interface-nya itu adalah ether 1. Oke. Kemudian tambahkan juga ether 2. Oke, kalau udah kemudian kita cek interface bridge port print. Oke. Untuk konfigurasi bridge-nya berhasil ya di sini. Kita lihat ether 1 ini udah masuk ke dalam bridge, ether 2-nya juga. Nah, jadi ini kita ibaratkan bridge ini kelompok lah. Di dalam kelompok BR02 ini ada beberapa anggota. Anggotanya itu ether 1 dan ether 2 gitu. Oke. Kemudian di sini kita akan coba melakukan pengujian gitu. Apakah si PC 2-nya ini akan apa? Jadi di PC 2 ini kita akan coba request IP address gitu. Apakah dapat IP atau enggak dari si router servernya gitu kan, karena kalau udah kita lihat di sini udah kita config ya,
Dan si Ether 1 dan Ether 2 ini udah kita belokin. Itu udah kita jadikan satu jalurnya. Istilahnya gitulah. Oke, kita akan coba buka PC 2-nya. Oke, kita request IP DHCP. Oke, untuk proses IP DHCP-nya berhasil 10.10.252/24 gitu. SHIP. Oke, IP-nya 10.10.1 gitu. Sini kita coba ping ya. Ping ke router server. Dan dapat dilihat di sini PC 2 telah terhubung ke router bridge 1 gitu. Kemudian kita coba ping ke klien ini gitu, PC 1 apakah bisa atau enggak. Nah, itu IP-nya tadi 253. Oke, untuk ke klien-kliennya bisa ya. Ke sini bisa. Nah, kemudian tadi kan di sini kan kita udah request udah ada DHCP klien ya. Nah, nih ketika kita udah mendaftarkan suatu interface gitu, apa saja bisa Ethernet atau wireless, ketika sudah kita daftarkan ke dalam bridge, itu nanti nggak akan bisa kita gunakan lagi gitu kayak DHCP client atau misal kita ngonfig DHCP server gitu. Mau nggak mau kita harus bikinnya itu di eh apa interface bridge ya gitu. Karena di sini nanti akan muncul nih flagsnya invalid gitu. DHCP client cannot run on slave interface gitu. Jadi DHCP client ini nggak bisa berjalan pada interface yang telah terslave gitu. Oke, IP DHCP clientnya berarti ini kita remove ya. Remove number 0. Kita berarti requestnya ke interface mana nih gitu. Kita akan merequestnya ke interface bridge gitu. BR02. Kemudian IP DHCP client at interface itu BR2 enable. Oh, sorry, disable no. Oke, kita cek IP DHCP client print. Nah, dan dapat dilihat sini kita telah mendapatkan IP gitu. Cuma kita requestnya ke interface bridge-nya gitu, karena interface Ether satunya udah nggak bisa dipakai lagi. Udah digabungkan ke dalam BR02 gitu. Kalau kita coba ping dari sini ke server 10.10.10.1. Oke, untuk ke servernya berhasil. Kemudian kita coba ping ke PC 1, yaitu IP-nya 253. Oke, untuk ke PC 1 berhasil, kemudian ke PC 2 252. Oke, untuk ke PC 2-nya juga berhasil. Oke, itu doang konfigurasinya, nggak ada yang lain gitu. Coba dari PC 1 ke PC 2 gitu. 252. Oke, berhasil juga. Oh, kita cek di sini IP DHCP server list print. Nah, di sini dapat kita lihat nih klien-kliennya, yaitu router 2, PC 2, PC 1. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Yang lain? Gimana? Ini saya mau siapin yang ini dulu ya. Siapin yang wireless gitu. Menggunakan dua router. Berarti walaupun sudah diberi oleh bridge yang pertama, si settingan ketika ada settingan bridge, si jalur Ether 1 itu otomatis nggak aktif ya Mas, karena sudah dibuatkan bridge di Bukan nggak bridge aktif 2-nya. sih, lebih ke slave gitu. Slave Oh apa ya iya, bahasa ininya ya? Slave itu kayak tidak uh, terhubung lagi. bukan kayak sekutu gitu. Sebentar.
Saya coba. Kalau artinya itu budak ya, slave, Nah, iya itu, Bu. Slave. budak ya gitu. Terus kalau yang itunya Jadi yang member, Bu, apa? gitu. Sorry, Ah, member ya. member. Heeh. Kalau budak kasar juga ya. Iya gitu. Iya betul betul. Budak mau bahasa Malaysia. Nah, ya kayak gitulah. Jadi udah si Ether satu ini udah jadi member loh gitu. Jadi nggak bisa di ituin lagi. Nggak bisa dipakai. Di sini udah pada punya 2 router kan ya, aman. Kalau aman kita kan config-nya 2 router. Tadi di untuk 2 kenapa di remove number 0 B02? Apanya nih, Bu? Apanya, Bu, dia? Tadi ada perintahnya itu Mas Zain. Yang saya ini tadi Yang yang di router BR2 ya ada ya nggak tadi itu? Ada keterangannya di remove oh, sumber. DHCP client ini. Oh DCP kliennya, iya iya. Iya, karena ya Ether satunya udah di slave gitu, nggak bisa. Ini udah nggak kepake lagi nih, gitu. Daripada kita ini seharusnya sih tadi saya edit aja sih bisa sebenarnya. Kita setting, kita ganti nih interface-nya, kita arahin ke bridge gitu. Bisa juga di setting, bisa juga di remove habis itu tambah baru. Gitu, Bu dia. Oke oke. Tapi ini saya kayaknya nyobanya besok aja deh soalnya kelupaan tadi Mas Zain bawa lagi Oh, muternya. Tapi saya nyimak aja ya dulu ya. oke oke. Oke, ini lagi saya setup dulu routernya. Ether satu untuk yang akan kita coba selanjutnya yang ini. Ini router 1, router 2. Oke. Oke. Ini saya kamera nih ada ininya nggak ya? Video Droid Cam.
Untuk yang apa namanya, untuk settingan routernya ini akan saya foto, saya taruh di ini ya. Saya taruh di HSRN3. Wireless, oke. Saya coba remote Winbox. Oke, belum kedetek. Nih saya matiin dulu ya, berat soalnya. Yes, oke. Nggak ada pertanyaan kan ya yang ini ya? Dan yang akan kita praktekkan malam ini, yang wireless, itu juga sama aja sih. Seperti yang apa? Seperti yang tadi gitu. Cuman nanti bedanya yang akan kita gabungkan adalah interface apa? Interface fisik dengan wireless gitu. Ini saya ini dulu. Klien 01. Nah, itu bisa dilihat tuh di grup. Saya bikin setupnya kayak gitu ya. Untuk di router 1 yang terhubung ke klien 1 itu ether satunya. Yang di router 2 di ether 4 itu terhubung dengan klien. Oke. Oke, ini saya reset dulu. Ada konfigurasinya. Sistem reset default. Yes. Oke, kita tunggu. Jadi yang akan kita lakukan malam ini tuh kita ibaratkan itu kita akan mencoba router 1 ke router 2 ini point to point gitu. Istilahnya kita akan coba bikin jaringan apa ya? Jaringan radio lah gitu. Jaringan point to point. Dari misal router 1 ini adanya di Bekasi gitu, router 2-nya di Jakarta gitu. Nah, kayak gini. Sini AP-nya, ini kliennya gitu. Sebenarnya bisa juga di sini nanti ada si router lagi gitu. Sini ada router lagi, router. Nah, itu yang dimaksud sama pasupri gitu. Jadi penerapannya tuh kayak gimana? Nah, penerapannya ini bisa kita terapkan di
point to point antena mikrotik gitu LHG ya, ya. di perangkat-perangkat LHG. Iya, semacam itu. LHG itu kan interface-nya cuma satu doang ya, atau satu. Iya, Mas. Nah itu bisa kita nanti jadi kita colokin situ, kemudian bawahnya di sini kita kasih router nih. Nah di router ini kita config lagi tuh, ini kita bridge, habis itu nanti bisa saling terhubung deh. Cuman syaratnya kita pakai VLAN gitu. Nah VLAN-nya kita pakai bridge, kita nggak bisa pakai CPU gitu karena si wireless ini dia nggak ada switch chipset gitu, dan kita nggak bisa ngegabungin switch chipset dengan switch CPU gitu. Jadi kalau mau apa pakai switch CPU gitu, nah kita pakai bridge gitu. Oke, di sini ini router 2. Kita ngonfignya dari router 1 aja. Oke, kita cek router server. Sistem reset no default yes. Oke, reset dulu. Paham kan ya? Enaknya sih kalau misalkan kita punya 4 router gitu. Kalau punya 4 router enak nih kita praktekinnya gitu. Di sini nanti ada router lagi di bawahnya, di sini ada router lagi. Biar nanti kita benar-benar tahu gitu gimana prakteknya di lapangan gitu. Apalagi misal kita jadi teknisi yang ada atau network engineer di ISP gitu. Ketika ISP itu mau bikin cabang baru gitu, nanti kan akan nembak ini lagi ya, nembak radio lagi. Nah, itu nanti kita tahu nih ngonfignya gimana. Oh, ini ngonfignya kayak gini gitu. Oke. Nah, ini router 1. Saya akan lakukan konfigurasi identity dulu gitu, sama seperti biasanya. Sistem identity set name R01 gitu. Oke. Kalau kita cek interface print, di sini interface Ether 1 ya. Ini sebenarnya Ether 1 yang ini Ether 1 terhubung ke klien. Ini Ether 2 cuma buat remote aja gitu, makanya ini saya remote di Ether 2. Oke, di Ether 1 nanti buat klien, biar nanti pas saya ngonfig nggak langsung ke close, karena kan seperti yang saya bilang ya, kalau kita lagi ngonfig bridge kemudian kita tambahin portnya itu nanti ke close sendiri tuh inboxnya, tapi nanti bakal balik lagi sih. Oke, kita yang pertama interface print, dan dapat dilihat kita sini ada beberapa interface gitu. Ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan WLAN 1. Nah, ini untuk power line saya kurang tahu ini interface apa gitu. Atau ada yang tahu di sini power line ini apa? Interface apa? Soalnya jelas saya belum tahu sih ini. Tipenya sih Ether gitu. Tapi di sini kan kalau kita lihat di bentukan fisiknya dia cuma ada 4 interface Ethernet. Nah, yang power line ini yang mana gitu? Ada yang tahu? Semacam PPOE meren, Mas. POE Enggak, Mas. Ini enggak ada PPO-nya. 941 kok. menggunakan jalur power. Jalur power. Jalur powernya kan USB. Kalau nah itu yang saya pakai bisa dilihat tuh. Ada di WA. Yang atas. Kalau dari apa bentukan fisik kayak Berdasarkan penjelasan Google mah kenapa? Penjelasan Google.
Kita cari deh biar nggak penasaran. Oh, bisa menggunakan jalur listrik. Interface power line mikrotik. Bisa menggunakan jalur listrik. Sebentar kita. Itu adaptornya bermasalah. Adaptor yang mana, Mas? Oh, power line kayak gini tuh. Itu fungsi network power line connection yang memungkinkan antar perangkat tertentu bisa terkoneksi menggunakan jalur power. Oh, bisa ternyata ya pakai jalur listrik. Berarti dicolokin ke listriknya. Ini kita masukin. Oh, berarti sini kita config lagi ya. Iya, Mas Riko itu apa? Ada Mas Riko kan ya? Itu apa? Charger dari mikrotiknya rusak gitu. Yang punya saya. Jadi saya pakai charger HP. Tapi kalau mau pakai charger HP ke router, pastiin voltnya sama ya. Ntar kalau nggak sama, ngerusak malah. Berarti ini maksudnya kayak POE berarti ya, Mas, power line. Iya, Iya. berarti ini keren nih. Maksudnya di micro USB-nya itu bisa kita config gitu. Mantep lah. Cuman kan butuh alatnya ini. Harus ada alatnya, Mas. Kalau Oh, iya iya. beli Kayak lagi. cari dulu. Tipe router yang nih disupport oleh Powerline, Hublight, Hub Mini. Oh, cuma beberapa doang ya. Mini AP. Oke. Ini mungkin bunik mah, Bu. Beli, Bu. Biar nggak penasaran. 475. Oke. Jadi bahas ini. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Kita akan melakukan konfigurasi wirelessnya terlebih dahulu aja gitu. Kita nyalain wirelessnya. Interface. Nah, oh ya, perlu diketahui kan kita akan melakukan konfigurasi point to point ya. Kalau point to point itu nanti mode yang akan kita gunakan tuh beda gitu. Nanti akan kita lihat. Yang pertama kita enable dulu interface WLAN, interface wireless, set WLAN 1, enable WLAN 1 numbers no. Kok nggak ada? Oh, langsung enable numbers no. Oke. Kita cek lagi interface wireless print. Oke, untuk interface wirelessnya masih mode station. Di sini kita akan coba kita akan konfigurasi ulang gitu. Untuk point to point ini kita nggak usah setting ininya aja ya, nggak usah kita setting password gitu ya, karena kalau point to point kan cuma satu klien doang kan ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi wirelessnya. Perintahnya interface wireless, set WLAN 1, kemudian modenya. Nah, di sini kalau waktu itu saya udah pernah bilang kan ya, di wireless juga bisa di bridge gitu. Ada beberapa interface yang bisa, ada beberapa mode yang bisa di bridge gitu. Salah satunya yaitu adalah bridge station. Nah, ini station biasa ini enggak ya. HP bridge bisa, station bridge bisa, bridge doang. Habis itu pseudo bridge dan WDS gitu. Oke. Untuk yang wireless ini cukup pahami aja gitu.
Nanti karena ada materinya sendiri. Oke, di sini kita kan menggunakan mode bridge gitu karena kita ini kan bakal melakukan konfigurasi point to point ya. Karena kalau mode bridge di Mikrotik ini dia cuma bisa satu klien doang yang yang bisa terhubung ke si ininya, routernya gitu. Dan perlu diketahui juga untuk mode bridge ini hanya bisa kita gunakan ketika kita sama-sama menggunakan vendor Mikrotik gitu. Misal kalau misalkan eh makainya Mikrotik sama Ubiquiti gitu, apakah bisa atau enggak? Ya nggak bisa lah gitu karena bridge ini proprietarnya Mikrotik gitu. Modenya doang ya, mode bridge-nya ini gitu. Oke. Untuk bridge kan cuma bisa satu klien gitu. Kita jadi langsung aja modenya bridge. Kemudian selanjutnya SSID. Untuk SSID-nya saya kasih ini BTS 01 gitu. Selanjutnya radio name. Nah, radio name ini sebenarnya eh, kalau misalkan kita biarkan default itu dia defaultnya adalah menggunakan MAC address gitu. Tapi bisa juga kita setting sendiri gitu nama radionya sesuai keinginan kita gitu. Misal nama radio name-nya apa gitu. Kita samain aja nama radio name-nya dengan SSID BTS 01. Kemudian bandnya gitu. Bandnya kita lebarin aja 2 GHZ BGN. Kemudian selanjutnya untuk security profile nggak usah, kita biarin aja. Oke, itu aja sih. Kalau udah kita klik enter, kemudian kita cek dulu nih interface wireless print. Oke, dan dapat dilihat sini bahwa interface-nya sudah berhasil kita config ya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat interface virtualnya gitu. Jadi interface si WLAN ini kita gabungkan dengan interface Ether 1 gitu yang ke klien. Perintahnya adalah interface bridge add name BR01 enter, kemudian kita masukkan Ether 1 dan WLAN-nya gitu. Interface bridge port add, kemudian interface-nya boleh dari bridge-nya dulu, boleh dari interface-nya dulu gitu. Tapi di sini dari bridge aja. Bridge-nya BR01. Oke, kemudian interface Ether 1. Oke, kemudian tambahin lagi yang WLAN satunya. Oke, kemudian kita cek dulu nih interface print. Oke. Nah, oh ya, waktu itu saya belum udah jelasin atau belum ya? Saya lupa. Itu kalau misalkan kita udah daftarin ini, udah kita masukin portnya ke dalam bridge-nya gitu. Itu nanti interface yang udah daftarin itu bakal slave gini ininya, flagsnya gitu, S gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita untuk konfigurasi bridge port yang udah selesai ya. Kalau kita cek interface bridge port bridge. Nah, di sini dapat kita lihat dia udah terhubung. Itu. H ini apa? H ini hardware offload. Nah, hardware offload ini dia itu berarti switchnya masih menggunakan chipset gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini kita biarin aja gitu. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi IP address-nya gitu. Untuk IP address-nya kita setting berarti pada interface bridge ya. Interface bridge. Interface
bridge print. Nih, di sini IP address add address. Misal berapa? Kita samain aja lah 1010 ya. 10 titik 0 titik 1/24 interface ether bukan ether sorry, bridge gitu, karena udah kita daftarin bridge 01. Oke, kemudian kita cek IP address print. Oke, untuk IP addressnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengonfig IP DHCP server gitu. Perintahnya IP DHCP server setup. Oke, interface di sini kita tambahin interface BR01. Enter, kita default semuanya aja, DNS-nya juga biarin aja. Oke. Kita cek IP DHCP server print. Oke, di sini udah ada ya untuk apa? DHCP servernya udah berhasil kita buat, tapi belum ada yang terhubung nih. Belum ada kliennya gitu. Kalau kita cek IP DHCP server list print. Masih kosong. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba dulu untuk PC 01-nya ini bisa terhubung ke ke router atau enggak. Kalau kita cek sini kan belum saya pindahin ya portnya, belum saya pindahin kabelannya. Ini saya pindahin dulu kabelannya. Oke. Kita konekin lagi. Kita coba IP DHCP server list print. Nah, di sini untuk laptop saya sudah terkoneksi dengan routernya gitu. Kalau kita cek di sini interface printnya RS ya, runningnya berarti tandanya udah terhubung dengan device gitu, atau ada kabelan yang sedang terhubung dengan interface tersebut. Oke, ini laptop saya udah berhasil. Kalau kita coba ping dari sini, ping ke 10.11.1. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan mengonfig router 2-nya gitu. Masih terhubung? Oke. Kita config router 2-nya. Di sini kita pindahin remote-nya. Oke. Winbox. Coba buka itu. Winbox. Oke. Ini kita login lagi. Sini kita coba lakukan konfigurasi identity dulu gitu. Interface. Oke. We'll retry. System identity set name BTS. Jangan. Router 02 aja. Gitu. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi wirelessnya terlebih dahulu gitu, karena untuk interface wirelessnya sendiri ini dia masih terdisable gitu. Sini kita coba enable ya, interface enable WLAN 1 interface print. Oke, udah di enable. Kemudian selanjutnya kita config wirelessnya. Kalau kita cek dulu wireless print. Oke, kan kalau tadi modenya bridge ya. Nah, berarti sekarang si kliennya ini kan statusnya bakal jadi bakal jadi
bakal jadi klien gitu. Berarti namanya itu station modenya. Nah, untuk mode stationnya ini kan mode station biasa ya. Nah, karena di bridge gitu, kita tambahin modenya station bridge gitu di belakangnya. Jangan pakai yang station biasa. Oke, kita config interface wireless, set WLAN 1, kemudian modenya. Nah, di sini modenya seperti yang saya bilang tadi, modenya adalah station bridge. Nah, di sini ada kan ya, station bridge. Kemudian bandnya 2 GHz, ini harus sama ya, BGN. Kemudian SSID. Untuk SSID-nya itu tadi BTS 01 ya. Oh, kita cek di sini, saya cek dulu. Nah, namanya BTS 01. Oke, udah benar. Kemudian untuk security profile-nya nggak ada. Oke, itu doang. Kemudian kalau udah, oh ya, radio name-nya. Kalau tadi BTS 1, ini kita kasih BTS 02. Biar nanti kita bisa ngeliat dari sisi BTS 01-nya gitu, bahwa ada klien yang terhubung gitu. Oke, kita cek interface wireless print. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah running ya. Oke, berarti untuk yang router 2 ini dia udah terhubung dengan router 1, tapi dalam segi wirelessnya aja gitu. Belum mendapat IP, kemudian belum di bridge gitu. Oke, di sini kita akan bridge terlebih dahulu gitu. Yaitu akan kita satukan, yang akan kita gabungkan itu adalah Ether 4 dan WLAN 1 gitu. Oke, di sini kita bikin interface bridge-nya dulu. Interface bridge at name BR02. Enter. Kemudian kita gabungkan portnya. Port at bridge BR02 untuk interface-nya WLAN 1. Oke. Kemudian tambahin juga Ether 4. Oke. Kita akan cek dulu. Nah, ini dia bakal reconnect seperti yang saya bilang. Kita tunggu. Oke. Kita cek interface bridge port print. Oke. Untuk flex inaktifnya udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa kadang ada inaktif, kadang nggak ada? Jadi inaktif ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya perangkat yang tercolok atau terhubung dengan interface-nya tersebut gitu. Kalau misalkan interface-nya ini nggak ada, misal nih dia terpat, kan saya terhubungnya kayak terpat ya, interface print dia terpat nih, otomatis ya status inaktifnya hilang. Tapi kalau misalkan saya remote melalui Ether 2, ya nanti ini nggak ada nih, pasti ada gitu, ada bakal muncul flags inaktif gitu. Oke. Untuk flagsnya udah RS running slave gitu. Kemudian kita coba request IP ya gitu. Untuk si radionya, apakah radionya ini nanti bakal dikasih IP atau enggak. Perintahnya IP DHCP client add interface ether BR02 gitu. Disable no. Kemudian kita cek lagi IP DHCP client print. Nah, dan dapat dilihat di sini bahwa bridge 02 ini atau router 02 ini udah berhasil mendapatkan IP dari server gitu, yaitu 10.253. Kemudian kliennya gitu. Untuk kliennya berarti kita ngeceknya itu dari laptop kita sendiri gitu. Kalau misalkan mau lebih kalau ada 2 laptop sih lebih enak gitu untuk pengecekannya, pengujiannya. Jadi ngeping dari PC 2 ke PC 1.
Tapi kalau misalkan cuma satu laptop doang ya nggak apa-apa, nanti ngepingnya dari PC 2 ke router servernya aja gitu. Sebelumnya kita lihat dulu di bagian wireless registration. Nah, di sini radio name ini bakal bisa kita lihat di bagian registration. Nah, di bagian registration ini hanya akan muncul ketik eh, listnya ini bakal muncul hanya ketika ada klien yang terhubung menggunakan radionya gitu atau menggunakan wireless gitu. Ini BTS 01 yang terhubung dengan kita gitu. Oke. MAC address-nya kita juga bisa melihat ya MAC address-nya. Kemudian untuk signalnya juga bisa kita cek distance-nya berapa kilo. 1 kilometer nih, padahal 1 senti aja nggak ada. Signal oke, signalnya bagus. Nanti kapan-kapan kita coba bahas ini ya tentang TXRX signal strength. Ini materinya sebenarnya ada di ini sih, ada di MTCWE gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita akan bahas di materi lab 5 tentang wireless gitu. Untuk IP-nya, nah ini IP servernya. Oke, seperti itu. Sekarang kita pengujian untuk yang PC 2-nya. Oke, ada pertanyaan ya? Saya ketinggalan konflik di kedua. Oke, nggak apa-apa, nanti lihat recordnya aja. Masih record kan? Nah, masih. Oke, kemudian kita coba untuk yang di klien 2-nya. Kita akan mengecek apakah mendapat IP atau tidak. Oke, dan dapat dilihat di sini udah dapat IP ya. Cuma di sini saya coba disable enable lagi. Disable. Enable. Oke. Dan saya masih dapat IP-nya itu tetap 254. Kenapa masih dapat 254 padahal ini IP-nya si PC1 gitu. Nah, karena saya pengujiannya menggunakan laptop yang sama gitu. Seperti yang saya bilang, kalau di list time itu selama list time-nya itu masih ada gitu. Misal waktunya 10 menit gitu. Nah, tapi 10 menit itu kan waktu default. Kemudian kita misal lepas nih, kita cabut gitu. Udah kita cabut, kita udah nggak terkoneksi lagi nih dengan DHCP-nya. Tapi misal ada sisa waktu 2 menit gitu. Ketika kita colokin, maka nanti kita akan dapat IP yang udah kita gunakan sebelumnya gitu. Karena dia masih ngebaca MAC address-nya gitu. Masih ada sisa waktu 2 menit gitu. Kecuali misalkan waktunya udah habis. Kalau misalkan waktunya udah habis, udah kita bisa nggak kecolok, waktunya udah habis. Udah tuh, udah lewat ya. Terus ada klien baru lagi terhubung. Nah, itu bakal dikasih IP-nya bakal dikasih ke klien yang baru lagi. Ketika kita terhubung lagi, kita nggak bakal dapet IP yang sebelumnya kita pakai gitu. Kita bakal dikasih IP yang lebih baru gitu. Oke. Kemudian kita coba ping ke servernya. Ping 10.10.10.1. Oke, untuk ping ke servernya berhasil. Kemudian kita coba ping ke BTS 2-nya. Itu tadi IP-nya adalah IP DHCP client 253. 10.10.10.253. Oke, untuk yang ke BTS juga berhasil. Jadi kalau misalkan ada yang nanya konfigurasi BTS itu kayak gimana ya, kayak gini lah gitu, mirip-mirip. Sebenarnya lebih enak lagi kalau misalkan yang seperti yang saya bilang tadi tuh ada 4 router gitu, atau misalnya punya perangkat radio khususnya juga nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, sekarang saya coba remote router 2
router 1. Nah ini router 1 udah kedetek gitu. Kenapa bisa kedetek gitu MAC address dan IP address-nya? Ya karena saya ini udah dalam satu jaringan lokal, satu dalam jaringan yang sama gitu. Otomatis kita bisa melakukan apa koneksi. Kita coba remote. Oke, kita cek wireless di bagian registration. Nah ini yang terhubung adalah BTS2 MAC address-nya 87 belakangnya. Kita coba samain ya. 87 kita cek di sini. Oke, AF87 sama ya. Gitu. Jadi dia bakal ngelihat nih dari sisi lawannya atau router lawan, kita bisa ngelihat si BTS2 ini MAC address berapa gitu. Oke, untuk signalnya bagus. Oke. Ada pertanyaan? Sampai sini? Konfigurasinya sih gitu doang. Tapi pakai access point juga bisa ya. Pakai access point bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti ada PPOE dan lain-lain kan materinya. Kenapa? Ada materi PPOE dan lain-lain gitu. Ada tunneling. Oh ya, tunneling Iya, apa? Ada ada. semua kan? Ada. Tenang aja. Kita ajarin semua. PPWA sebenarnya gampang sih. Udah pernah nyoba config? Udah Mas. Iya, kalau mau config kayak gitu doang. Cocok ya buat di ISP. Lebih ini sih. Lebih enak daripada pakai hotspot. Dia mengatur, enak ngaturnya. Iya. Kalau dia nggak terhubung juga kita bisa, maksudnya kalau misalkan dia putus koneksi kita bisa ngelihat ya kapan ininya. Terkendali ya kitanya, terpantau. Iya, terpantau benar. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Tolong buatkan konfigurasi DDNS. Minta tolong kayak siapa tuh? Bunik mah. Ada Bunik mah kan ya? Nggak ada. Lah, keluar ya. Soalnya tadi saya habis dari Bunik mah. Tapi Bunik mahnya tadi lagi ada di luar. Tadi skripnya dicatatkan ya. Fungsi UP PNP ini sebenarnya buat apa ya? UPnP di mana nih? Saya juga belum pernah nyoba. Universal plug and play dari Citra Web. Sebentar, saya baca dulu. Nekrotik dong. Oke. Bentar, ngecas laptop dulu. Ada dua jenis interface yang digunakan dalam UPnP internal.
Saya kurang tahu sih ya untuk yang universal plug and play. Fitur PNP menggunakan perangkat seperti kebanyakan dari Rex Game. Emang buat apa Mas Riko? Untuk yang UPnP? TFTP dan belum pernah. Lebih ke pakai FTP biasa. TFTP file katalis. Lain tidak menggunakan autentikasi pengguna dan fitur. Ini yang dipakai sama web server kayak itu bukan? Apa tuh namanya? Yang dipakai data utama Surabaya gitu. Jadi nggak perlu autentikasi pengguna kalau misalkan mau download. Ya nggak? Oke, nggak apa-apa nggak pakai audio. Kayak apa ya? Ini data utama Surabaya. Kartolo. Nih, kayak gini nih. Ini TFTP bukan? Nggak butuh apa namanya? Tidak butuh autentikasi pengguna. Sebenarnya di FTP juga bisa sih. Tinggal di apa? Modenya diganti. FTP menggunakan TCP, FTP menggunakan UDP, penjaringan protokol yang tidak dapat diandalkan dan menggunakan pemulihan lapisan aplikasi yang didukung UDP. Oke, lagi kuliah ya. Kalau yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Langsung lihat record aja. Oke. Lagi pada apa ya, sibuk kayaknya. Pak Supri juga nggak datang, Bu Nikma juga nggak ada, Pak Farhan izin. Jadi mungkin untuk yang lab yang saya awalnya pengen nge-labin yang ini juga sih, biar sekalian semua gitu. Yang ini nih, bukan, kok ini lagi ya, topologi. Soal praktek ini kan yang tadi kita cobain nih. Saya pengen nyobain yang ini gitu, jadi kita bareng-bareng. Ini sebenarnya exam sih, soal exam, soal ujian, tapi kita bahas lagi besok aja lah. Iya, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan untuk yang belum datang hari ini gitu, jadi besok bisa lebih ngerti gitu. Tapi jangan lupa di configin ya. Untuk Bu Dewi ada pertanyaan nggak? Atau ada kendala? Router aman Bu? Mas Adit aman ya? Kemudian Mas Krisna aman juga. Router ada 3 kan ya? Oke. Mas Riko aman.
Budiah aman ya? Oh ya kan nggak bawa router, oke. Untuk Pak Avicenna, Masih nyimak, Mas. oke. Belum datang ke Keranji ya, Pak? Saya soalnya, Jadi iya, jadi kebetulan kan udah banyak kegiatan. Jadi pulangnya itu sore jam 5-an. Makanya kayak tadi saya udah bilang izin ke Pak Joni, kalau oh, saya ikut yang online aja gimana gitu. Kalau oh, jam 5 kan juga mepet waktunya kan, iya sampai iya jam 4 benar. jam 5 gitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Yang penting online datang aja nanti, atau enggak Iya, lihat iya. record video. Siap-siap. Iya, Mas. Oke, nih kita baca chat dari Mas Riko dulu. Buat super lab mikrotik dong. Oke, nanti saya coba buatin super labnya. Super labnya doang, maksudnya topologinya doang sama ketentuannya aja atau sama konfigurasinya juga. Kalau sama konfigurasinya lumayan ini juga ya. Atau mau topologinya aja. Kalau topologinya aja saya bikinin sih. Sama instruksinya aja lah. Aja kalau ada. Belum ada sih. Tapi gampang kalau bikinnya. Oke. Berarti yang dicoba itu yang wireless tuh. Yang mana? Dua-duanya dicobain semua. Iya. Jadi ada. Jadi tadi malam ini berarti ada dua ya. Berarti ini boleh dijadiin satu blok atau mau dipisah juga nggak apa-apa. Jadiin satu aja deh. Gitu. Yang wireless sama yang pakai GNS gitu. Atau kalau misalkan mau pakai perangkat langsung yang media kabel juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kemudian Bu Dewi emang cuma punya satu atau ada besok ada dua gitu. Atau hanya cuma Besok bertambah. Pinjam dari kantor. oh, oke oke. Oke. Oke, kemudian Budiah, tapi saya GNS stringnya masih error, Mas. Private pan apa? Private pandu installnya ya. Oh, ya besok nanti sekalian. Besok kan kita cuma bahas ini doang ya. Yang soal exam itu ini. Tapi nanti examnya sih nggak kayak gini gitu. Kita ubah. Kalau gini kan udah kepake nih. Sebentar. Divisi kesenian. Oke, nanti kita bahas ya ini ya. Oke, privat pandu install ya besok sekalian. Semoga aja ada Pak Supri sama Bu Nikmah juga gitu. Datang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Oh iya, ini Mas Riko apa super labnya tentang semua tentang mikrotik atau gimana? Oh, oke. Maksudnya kayak fitur-fiturnya gitu. Oke, misal apakah ada tunnelingnya juga, ada itunya juga, yang lain-lain, ada OSPF, BGP.
Oh, kalau kayak gitu mah saya kasih yang ini nih, Mas. Nih, saya kasih yang ini. Nah, sebentar. Hah? Hah? Yang mana? 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 Emang Mas sudah ngasih? Ditaruh mana? Coba kirimin lagi dong. Nggak tahu. Emang Mas ngirim? Taruh di mana? Di mana ya? Ada kan 50 super lab? Nah, yaudah itu aja. Di mana ya? Jangan lupa nyimpennya. Sebentar. Kayaknya ada ini yang super lab. Mikrotik. Hotspot video. Sebentar, saya ini kayaknya ada inian sih, apa modul super lab mikrotik. Ah, apanya? Ya nggak apa-apa buat belajar lah. Ya selama buat belajar kenapa emang? Em, Download. Gimana Mas Riko? Kalau ngonfig yang ini kan katanya bebas ya. Mantap. Riko tuh Mas Riko. Tuh, kan katanya terima challenge-nya. Siapkan saja. Ada OSPF-nya. Ini kemudian redistribute OSPF to BGP, kemudian redistribute connected, kemudian bikin VLAN. Nah, di sini ada BTS-nya, dibikin multiple SSID, ada virtual access point-nya juga, bikin filtering di ST. Oke nih, untuk filteringnya itu nanti kirim linknya tapi butuh proses. Iya sih bener. ST mana nih? Router ST. Ini untuk key OS-nya. Kayak gini. Ini kalau misalkan mau ngejain satu bagiannya dulu nggak apa-apa nih, satu bagiannya ini. Satu bagiannya ini nih. Karena ngonfig inian aja lumayan. Tapi kalau misalkan udah biasa, ya cepet sih. Nggak ada 1 jam ini satu ginian. Tapi kalau misalkan baru-baru ya lama sih. Nah ini kayak gini. Kalau misalkan mau pakai itunya, apa namanya? Kalau mau pakai Gen S3 gitu. Ini kalau Mas Riko mau berhasil ngejain ini ada rewardnya loh. Dapat dari saya sama Pak Supri nanti. Saya nggak takut. Nggak takut denger semuanya tuh. Apa tuh ya ada lah. Mana ya? Yang ininya di ST cuma ini doang. Sebentar. Ini untuk review wireless. Mau nyobain? Mas Riko. Wirelessnya kayak gini. Ini masih gampang sih. Ini buat bocah-bocah sini.
gitu. Tapi nanti bakal saya kembangin lagi nih, bakal saya develop lagi. Karena kalau kayak gini doang kegampangan gitu. Nanti ya saya coba apa ya, seolah-olah kayak kita beneran ngejain job desk pekerjaan lapangan gitu. Saya mau bikin lebih kompleks lagi gitu. Kalau kayak gini kayak apa ya, config biasa doang gitu. Kan kalau yang kayak kita pelajarin sekarang ini, yang bridge tadi, bridge menggunakan wireless itu kan ini ya, apa kayak seolah-olah kita beneran config BTS-nya loh. Oh kayak gini toh ngejainnya gitu. Oh begini, oh begini cara config-nya gitu di BTS BTS gitu. Atau mau nyobain yang ini? Ini kalau ke sysadmin sih, sysadmin monitoring NMS. Ini NMS pakai Kakti. Ini bikin apa? Awalnya ini kita harus bikin share hostingnya dulu gitu. Kita config share hostingnya, habis itu baru instalasi WordPress. Jadi kalau ini jadi kita bikin server Debian, kita siapin apa namanya? Kita siapin apa ya itu sebutannya? Web server Web. DNS. Kemudian kita instalasi, bikin database-nya dulu. Ini keamanan jaringan pakai Kali Linux. Oke, kita ini nyoba-nyoba ngehack ya. Ceritanya ngehack server gitu sama ngehack Windows. Oke, ini Open VPN pakai Ubuntu. Proxmox juga kalau misalkan mau nyobain Proxmox gampang sih. Nah, ini share hosting. Share hosting juga gampang, bikin domain sendiri. Oke. Itu doang. Kalau yang administrasi sistem jaringan saya banyak nih topologi. Di Japri aja. Ini gampang sih, bisa ngelihat dari ini saya juga. Blog di blog saya ada semua ini. Apalagi ya? Saya mau nyari-nyari ini dulu deh. Saya sempat nyimpan ituan loh. Apa namanya? Mikrotik Superlab dokumen SPF. Nah, ini ada modul ini juga nih. Modul Ubiquiti. Kalau ada yang mau nyoba ini, minta aja nanti. Ini buat ujian sih. Ujian UEWA. Trainingnya nih. banyak ngitungnya sih. Download satu. Oke, nggak ada. Nanti saya cari deh yang Superlab Mikrotik. Saya nyimpen soalnya. Tapi belum ketemu. Nanti oke. Cek remedi. Udah. Oke, nanti saya cek ya Mas Adit. Yang minta yang mana ya tadi ya? Yang Ubiquiti atau yang mana Mas Riko? Yang Ubiquiti ya. Oke. Atau kalau misalkan ada yang mau belajar, tapi jangan dulu deh.
Saya mau sih ini nge-share semua ini nih. Saya semua apa sertifikasi ada tuh Cisco, ada Juniper juga ada, Linux juga lengkap, Mikrotik lengkap, Windows Server juga lengkap, Juniper ada semua. Deling nggak main deling, jarang kepake. Kita pakai yang apa nih kalau saya ya apa kalau belajar kadang itu ngelihat dari ininya apa top 10 ini top 10 vendor apa jaringan itu masih yang paling tinggi itu masih Cisco Juniper eh top 10 certificate, nah certificate network engineer. Nah yang masih paling tinggi CCNA sih sebenarnya. Mikrotik udah nggak masuk ke 20 terbaik lagi karena Mikrotik udah ke apa ya, Mikrotik sebenarnya udah jauh banget, udah kalah sama apa vendor-vendor lain tuh. Noh, Juniper aja udah urutan ke 20. Cisco nih bagus kalau Pertama itu deh, Cisco dah. iya routing switching. Pertama Cisco, CompTIA Network Plus nih. Kalau misalkan ada yang mau belajar CompTIA Network Plus, ini gratis. Caranya itu ada di Adinusa. Udah pernah tahu? Udah pernah? Sudah pernah. Sudah ya. Nah, ini pakai Adinusa aja. Ujiannya sama orang India mas. Gak apa-apa. Ini gratis semua Tidak loh di ngerti sini. bahasanya sama sekali. Udah nyoba, Mas? Udah pernah ujian. Ah, udah pernah ujian. Bisa? Beda dikit sih hasil untuk lulus. Oh, saya baru mau pelajarin besok. Ada training. Ikut aja itu mas. I- Masih kelas 12 ya mas. Iya, saya juga Ikut saya ikut. Jawa Barat bukan mas? Iya, Jawa Barat mah ikut Cyber Warrior aja mas. sekarang Cyber Warrior udah nggak ada. Yang dari Infra Digital ya. Iya. Sekarang dia udah Batch saya kan ganti. batch Ini, 2. ini sekarang saya lagi nyobain yang Infra Digital juga. Dia ngadain Cyber Security CompTIA. Nah, itu semua sertifikasi CompTIA deh kayaknya. Enggak semua sih. Iya. Network Itu Plus. saya dulu ikut itu. Cuma dapatnya kalau Linux. Mas Mas ini kan ya, Cisa kan ya? CompTIA Cisa Bisa. atau Network Iya Plus. kita bisa bisa milih kan. Pertama kan ada labnya. Mm-mm. Lab Linux dulu kita lewatin. Ya, Habis Linux. Linux kita milih mau CompTIA atau CISA. Mm-mm. Nah, Nah, sekarang itu dia kurikulumnya itu tadi kemarin udah ikut meet, katanya itu yang dipelajarin pertama Network Plus, habis itu Linux Plus, habis itu Security Plus. Nah, itu udah gratis sertifikasi juga ya. ya. Itu mah emang awal-awal. Awal-awal maksudnya. Maksudnya nanti tuh selanjutnya tuh ada kita milih CompTIA sama CISA. Dibagi Oh, 2 grup iya iya. buat nanti sertifikasinya tuh. Nanti mau jadi grup red atau grup blue. Iya, ini mau dipelajarin mulai minggu depan katanya belajarnya. Enak itu adanya. Iya, di Nusa nih semuanya ada gratis semua deh. Network Plus, CPH, Linux, sysadmin. Bahasa Indonesia juga kalau nggak salah ya Iya, pembelajarannya. bahasa Indonesia. Iya. Iya, bagus-bagus nih. Ini kalau misalkan ada yang mau nyoba-nyoba ya, mengisi waktu luang. Tapi ujiannya itu kira-kira 4 bulan lah. Hmm. 4 bulan dari pelatihan pertama tuh. Oh,
gagal waktu itu. Nggak apa-apa, coba lagi mas. Lumayan harga sertifikat ini. 3 juta kan satunya. Iya, saya ngomong ke admin ya, Mas ini gagal bisa ikut lagi nggak tahun depan? Nggak bisa, bayar sendiri kalau mau ikut lagi. Terus kemarin dapat mas salah satu gitu atau nggak ada yang dapat? Yang terakhir yang 3 mah dapat semua, yang Hmm. terakhir enggak, yang sama orang India ini. Oh. Jadi emang bahasa Inggris dalam variabel mereka itu kayak kita nggak terlalu cepat tuh mas, dimengertinya kita lama gitu. Kalau kita kan ngerasa pelan-pelan dipaham. Itu orang India mah kayak cepat banget gitu. Ya emang India tuh bahasanya beda sendiri. Coba aja lihat orang India, sejago-jagonya orang India ngomong bahasa Inggris itu masih ada aja ininya Indianya ya. Iya Logat makanya Indianya sejago-jagonya. saya sampai di reschedule gara-gara nggak ngerti omongannya. Oke, udah jam 10. Ada pertanyaan nggak yang lain? Besok sih saya libur. Sekarang Selasa ya. Rabu Kamis libur saya. Masuk lagi Jumat Sabtu. Iya, Inggris agak mudah benar. Apalagi Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia bagus loh bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kenapa kebanyakan apa teknisi-teknisi programmer dunia atau enggak network engineer dunia itu rata-rata orang India tuh. Kenapa tuh? Orang India tuh nguasain coding banget deh kayaknya deh. Soalnya kok mereka itu ini ya apa? eh Maju gitu. Mereka itu orang-orangnya mau belajar, mau explore, konsisten belajarnya. Makanya sukses-sukses. Kayak yang ada yang kerja CEO-nya Microsoft ya. CEO-nya Microsoft orang India gitu. Yang si Bill Gates ngomong sendiri kan, ngomong katanya eh dia sengaja CEO-nya ngambil dari orang India. Karena kalau misalkan apa dibiarin aja bisa-bisa India punya Microsoft baru lagi gitu. Punya saingannya. Karena ya mungkin jago-jago orang India itu. Kalau programmer deh, coba deh belajar pemrograman deh. Pasti instrukturnya orang India. Di sini Mas Krisna apa? Ininya kuliahnya Mas? IT ya, TI. Sama kayak Mas ini kan Mas Riko. Iya mas. Oh, oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Nih saya close dulu ini.